Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian yang keempat daripada kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu membesarkan atau mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada namanya dan sunnahnya. Firman Allah Ta'ala, inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Fatah ayat 8 dan ayat 9. Artinya sungguh kami itu kami Allah mengutus engkau itu engkau Nabi kita Muhammad menjadi syahid saksi dan mubasyir memberi kabar gembira dan munzir memberi kabar ancaman supaya kamu wahai manusia beriman kepada Allah dan Rasul Allah, dan supaya kamu membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan sore. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna bahwasanya kami arsalnaka mengutus kami akan engkau wahai kekasihku Muhammad. Arsalnakanya li jami'il khalqi, di dalam tafsir itu jar li jami'il khalqi, mengutusnya bagi seluruh makhluk, bukan Arab saja. Kalau nabi-nabi itu risalahnya khassah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu risalahnya ammah. Risalah nabi yang nabi-nabi itu khusus untuk kaumnya, untuk baninya. Umpama ada kaum Nabi Nuh, jadi yang diutus Nabi Nuh itu untuk kaum Nabi Nuh. Umpama Nabi Ibrahim itu untuk kaum Nabi Ibrahim nang zaman itu tah. Nah, jadi diutusnya Nabi jadi Rasul itu masing-masing Nabi itu diutus untuk kaumnya, baninya, benuanya masing-masing. Nah kayak Bani Israel tah. Jadi bubuhan Bani Israel tah. Nah, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu risalahnya ammah. Oleh karena itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan Arab aja, Arab, ajam, bukan manusia aja, manusia dan jin itu seberataan masuk di dalam ranah risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad diutus jadi rasul bukan untuk orang Arab aja, kada Arab pun masuk, orang ajam, nah termasuk orang Yahudi, termasuk orang Nasrani, punya seluruh manusia, seluruh makhluk, mereka itu wajib beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi biar menuhanakan Allah, biar menabiakan Musa, cuma punya kada beriman lawan Nabi Muhammad. Yahudi itu kafir.
nggih kafir. Di tujuan Nasrani biar beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada kitab Injil, cuma munya kada beriman lawan Nabi kita Muhammad, Nasrani itu kafir. Oleh karena itu di dalam kitab Fathul Jawad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu dua kalimat syahadat itu kada kawa dipisah. Seperti tarkib adadi, umpama ahada asyara, bilangan 11 atau bilangan 12 atau bilangan 13, nggih tarkib adadi namanya. Ngaran 11 itu kan ihda asyara, ihda itu 1, asyara itu 10, nggih munya dibuang 1 10 itu lain 11 dibuang 10 begini ya, 1 itu jauh lawan 11. Jadi 11 itu bukan 1, bukan 10. Sama dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kalimat syahadat itu seperti kalimatun wahidah, seperti dua kalimat cuma kayak satu kalimat, kada kawa dipisah. Cobaan la ilaha illallah aja ditinggal Muhammadar Rasulullahnya, kada sah imannya. Oleh karena itu orang yang masuk Islam wajib mengata dua kalimat syahadat. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang ahlul kitab, diisi Taurat, diisi Injil, diisi perjanjian lama atau perjanjian baru, nggih seandainya beriman juga lawan Musa, beriman juga lawan Isa, cuma kada beriman lawan Nabi Muhammad, ahlul kitab itu kafir. Sama itu di kitab. Nah, gitu. Mengapa gerang? Karena risalahnya Nabi kita Muhammad itu bukan semata-mata orang Makkah aja, bukan orang Arab aja, nggih seluruh manusia, bukan manusia aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ada namanya surah jin. Jin pun beriman kepada Nabi kita Muhammad. Nah, jadi jin pun beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru malaikat, Pak, malaikat pun beriman kepada Nabi Muhammad. Nggih, beriman. Nah, cuma risalah itu ada risalah itu litaklib, ada risalah itu litasyrif. Nah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya itu ammah, risalahnya itu umum, bukan khassah khusus untuk orang Arab, kada. Bahkan di dalam kitab itu risalahnya Nabi itu pecah dua. Ada risalah itu taklif, taklif itu diutus ke manusia dan diutus ke jin, karena yang mukallaf itu manusia dengan jin, jin dengan manusia. Nah, Nabi kita pun pernah diutus ke malaikat, jadi malaikat pun dituntut beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, risalah kepada malaikat itu namanya tasyrif. Tasyrif itu artinya memuliakan Nabi kita Muhammad, artinya keistimewaan Nabi. Malaikat aja beriman kepada Nabi kita Muhammad. Ulun bebacaan diundang di pakauman di pasayangan, nggih langgar, ada guru-guru kita di Darussalam sebelah kanan, sebelah kiri sama ini kita. Nah, ini sama ulun berceramah di hadapan malaikat, karena guru-guru ini malaikat dinta. Kada diceramahi gini orang ambil ilmu sudah, kada diceramahi gini orang alim sudah.
Inta. Artinya ceramah di situ bukan litaklid, itu litasyrif, suatu kebanggaan, kemuliaan bagi ulun. Artinya diundang di tengah-tengah guru-guru kita. Inta. Orang mau ulah dapur, seorang berjual dapur kasih tak, atau mau uyahi laut. Laut tuh kada usah diuyahi, uyah aja datang di laut. Nah, sama itu barangkali bahasanya, cuma itu namanya litasyrib namanya. Nah, jadi kita ulang risalah Nabi kita Muhammad di situ membuang ta'alluq itu litakmim, umum. Inna arsalnaka ay li jami'il khalqi, bahwasanya kami utus engkau wahai kekasihku Muhammad untuk seluruh makhluk. Yahudi wajib beriman kepada Nabi, Nasrani wajib beriman kepada Nabi, jin wajib beriman ke Nabi, seluruh umat sampai akhir zaman wajib beriman kepada Nabi kita Muhammad. Orang yang kada beriman dengan Nabi Muhammad itu orang itu kafir. Bahkan di dalam kitab tafsir ada namanya mitsak. Mitsak itu perjanjian Nabi dengan umatnya. Ada namanya mitsak. Mitsak itu ada dua. Ada mitsak di alam arwah. Mitsak di alam arwah itu perjanjian iman kepada Allah. Alastu bi rabbikum, ketika Allah menciptakan seluruh roh, termasuk roh kita. Ketika Allah menciptakan seluruh roh, Tuhan berucap kepada seluruh roh di dalam alam arwah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Seberataan di alam arwah, qalu bala syahidna, inggih pian Tuhan kami ya Allah. Bahkan di dalam kitab itu orang yang berdahulu mengata bala syahidna itu adalah ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita tuh imamul qul, imam segala manusia, segala roh-roh. Nah, itu bala syahidna. Itu namanya mitsak fil alamil arwah. Nah, sekarang kita di alam dunia, mulai Nabi Adam sampai akhir zaman sampai kiamat, ada namanya mitsak juga. Nah, mitsak di sini adalah perjanjian siapa-siapa nabi, siapa-siapa umat nabi, seandainya ketemu dengan Nabi kita Muhammad, itu wajib beriman dan wajib menolongi agamanya Nabi Muhammad. Ternyata ada yang mucil tuh kedakon siapa? Orang Yahudi. Nah, Yahudi ini dia mulai bahari dia mucil sampai wayah ini bangetnya aja lagi. Kadakon ya nang diangkat Tuhan gunung tuh nang warafa'na pauqakumut tur itu kan wattini wazaitun waturi sinin. Tur itu gunung, jabal itu gunung. Jadi gunung itu diangkat lalu bersumpah kada. Maiti gunung di atas kepala terpaksa bersumpah. Kadang dituruti oleh orang nang pejabat itu diandeki apa? Al-Quran di atas kepala bersumpah. Ya kah? Ada sumpah jabatan ngarannya. Nah, sama itu tak. Jadi disumpah itu orang Bani Israel tuh supaya beriman karena lawan Nabi kita Muhammad. Itu ada namanya mitsak. Jadi ada mitsak itu dengan ilahiyah, ada mitsak itu dengan risalah kerasulan. Bersumpah. Oleh karena itu Nabi Isa itu menemui
masa zamannya Nabi kita Muhammad. Bahkan Nabi Isa tuh kaina jadi umatnya Nabi kita Muhammad. Adianta, mengapa geramnya sudah berjanji sudah. Siapa-siapa nabi, siapa-siapa rasul menemui lawan Nabi Muhammad, ternyata kaumnya mana namanya? Yahudi adalah Yahudi sekarang. Ada Nasrani adalah Nasrani. Ada itu sebenarnya mereka punya kada beriman lawan Nabi Muhammad, mereka melanggar sumpah detu mereka. Karena mereka berjanji nggih beriman kepada Nabi kita Muhammad dan beriman menolongi agama Nabi kita Muhammad. Itu namanya mitsak namanya. Itu ulun lihat di dalam kitab, di dalam tafsir Al-Quran. Jadi ulun ulang, risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ammah, umum, li jami'il khalqi, araban wa ajaman, jinnan wa insan, ya kah? Hatta malaikat nang li tasyrif tadi teh. Nah, dinto. Dan nabi-nabi seberataan bersumpah berjanji munya ketemu Nabi kita Muhammad wajib, dan umatnya wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib membela menolongi agamanya Nabi Muhammad. Itu di dalam kitab tuh. Nah kita lihat ulang, syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Di situ ada 3 kalimat. Al-Fatah ayat 8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Nah, risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, risalah Nabi itu ada 3. Nomor 1 syahidan. Kita ulah masdar. Yang pertama syahadah. Yang kedua mubasyiran, bisyarah. Yang ketiga nadhira. Nadhira itu berarti nizarah. Nizarah, bisyarah, nizarah, syahadah. Yang pertama syahidan. Nabi Muhammad diutus jadi nabi, jadi rasul, hal keadaan sidin syahidan, jadi saksi. Biasanya orang jadi saksi itu ada 2. Ada ada syahidan li, ada syahidan ala. Ada saksi menyamanakan, ada saksi nang memberatkan. Itukah bahasanya? Ada saksi meringankan, ada saksi memberatkan. Kalau saksi meringankan itu kan biasanya dari terdakwa lah. Kalau saksi yang memberatkan biasanya saksi itu datang dari penuntut umum. Nah, itu saksi memberatkan. Nah, Nabi Muhammad itu syahidan. Syahidan apa? Li ummatil ijabah. Nabi itu jadi syahidan li ummatil ijabah. Umat itu ada 2. Siapa-siapa beriman disebut umatul ijabah. Siapa-siapa nang kada beriman, melanggar sumpah, melanggar janji, itu namanya umatul dakwah. Jadi ada umatul ijabah, ada umatul dakwah. Jadi umat Nabi Muhammad tuh pecah 2. Mudahan kita mati beriman. Kita nih ngarannya umatul ijabah. Ijabah itu memperkenankan. Ajaba yujibu ijabatan. Di kiau itu datang, dipanggil itu inggih pun, disuruh beriman bersahadat, itu umatul ijabah namanya. Adapun orang nang di kiau-kiau kada sing datangan cuma tatap di kiau, itu namanya umatul dakwah. Dakwah itu disaru. Kata-kata disaru tuh orang tuh belum datang lagi, belum beriman lagi. Nah, cuma tatap disaru. Nah, itu disebut namanya umatul dakwah namanya. Nah, orang yang beriman itu umatul ijabah.
itu syahadahnya syahadatan li. Ini Nabi Muhammad jadi saksi nang menguntungkan bagi orang beriman. Jadi Nabi Muhammad ini umat ulun lah. Ini umat ulun. Nah, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Inya umat ulun ya Allah. Mudahan kita sama itu, amin. Jadi Nabi Muhammad itu jadi saksi kita, nang saksi macangan menyelamatkan kita dari api neraka, amin. Ada juga jadi saksi cuma Allah itu berarti memberatkan. Inya kada beriman ya Allah, inya kada mengucap dua kalimat syahadat ya Allah, inya bukan umat ulun ya Allah. Nah, selesai sudah. Syahadah juga cuma syahadah Allah, berarti Allah tuh sakit. Munyali tuh huruf jernya nyaman. Nah, jadi Nabi Muhammad itu syahidan. Ada di antara ulama tafsir memaham syahidan tuh sama ini. Ketika Nabi berucap kepada umat-umatnya, ada nang beriman, ada nang kafir, itulah sunatullah. Ada pro, ada kontra, ada yang beriman, ada yang kada beriman, ada nang katuju, ada yang kada katuju tuh sunatullah gitu ta. Yang penting gawi kita lampu hijau. Munya ada orang kada katuju lampu hijau terserah yang penting jangan lampu merah. Gawian kita ini gawian bagus. Ada nang kada katuju terserah cuma munya ada gawian kita kada katuju orang, atau perlu dipikirkan diri seorang. Gawian salah nang kada katuju guru kuitan ada cocok sama sekali. Kalau iblis kada katuju arha, syaitan kada katuju arha. Nang gawian kayak gini nih, syaitan kada katuju. Nah, jadi ketika itu orang kafir itu pintar bersilat lidah. Ulun ngira silat tuh tangan aja nang bersilat, lawan betis, kuntau, karate, sakalinya muntung bin harat bersilat. Ngarannya bersilat lidah, menangkis-nangkis supaya seorang jangan Allah. Murid tadudi sekolahan, napa tadudi datang nih? Macet guru ajar. Manang macet. Jadi manusia ini harat banget bersilat lidah. Apa ding gangannya kuahnya nih agak masin ke abahnya, rasa sedikit dah mau yahe. Han harat kalau rasa sedikit dah mau yahe, padahal banyak. Padahal banyak. Manusia ini kayaknya tazkiyatun nafsi, kadamu Allah tuh ada. Kadamu Allah aja orang. Kadamu Allah, kadamu salah. Padahal salah, padahal Allah. Cuma itulah karakter manusia. Harap bersilat lidah. Ya Allah, kami ini jadi kafir. Inggi kadeda pengpian mau utus rasul. Harap. Padahal rasulnya ada, masjidnya ada, gurunya ada, kitabnya ada. Hampian nang kadeda. Kayaknya di akhirat ulun hendak kayak mengaji ujar, gurunya kadeda dusta. Tuh saben subuh sanayan dah. Sponsor deula. Jadi kadeda ketiwasan. Yang ketiwasan tuh saurang kada hadir. Saurang kada mengaji, saurang kada nuntut ilmu, betuyuk guru hari anu, guru anu, hari anu, guru anu. Dinta anu saurang nang ketiwasan dinta. Jadi ujar rasul ulun sudah menyampaikan risalah pian. Ujar nang kafir ngintu belum. Nah, dinta. Lalu dituntut saksi. Ternyata yang jadi saksi itu umat nang beriman. Umat beriman kada kawa. Mengapa kada kawa? Inya musuh. Dinta. Lalu siapa yang dijadi saksi? Yang jadi saksi adalah umatnya Nabi kita Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad ini jadi syuhada, jadi saksi kepada nabi-nabi
rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi macam-macam tuh seberataan menyampaikan tablik, menyampaikan risalah. Kami yang jadi saksi. Pinta bersilat lidah ulang. Kok masa umat Nabi Muhammad jadi saksi? Orangnya kada sejaman lawan kami. Jadi ujar umat Nabi Muhammad, kami ada Quran. Quran itu kalam Allah, menceritakan kisah Musa, kisah Isa, kisah Ibrahim, kisah Nabi Nuh. Pinta kami kada percaya lawan umat Nabi Muhammad, kecuali didatangkan saksi bahwasanya umat Nabi Muhammad ini bujur-bujur jadi saksi. Nah disinilah Nabi Muhammad pulang jadi saksi bahwasanya umat Nabi Muhammad itu kada dusta, karena sesuai dengan Al-Quran. Berarti kalau bahasa ulun sama ini, umat Nabi Muhammad menjadi saksi seluruh nabi-nabi, bahwasanya nabi-nabi itu menyampaikan risalahnya ke umat. Kada nang disampaikan, ada yang beriman, ada yang kada beriman, supaya nang tadiam nang kada beriman tuh nah jangan bersilat lidah. Pinta cuma kesaksian umat Nabi Muhammad itu didustakan oleh umat nang kafir, lalu datanglah Nabi kita Muhammad menjadi saksi bahwasanya umatku itu adalah bujur saksinya. Nah berarti Nabi Muhammad itu inna arsalnaka syahidan. Ada lagi nang sebuting ulun sanang di syahidan. Napa yuk? Syahidan itu artinya menyaksikan. Kullu ummatin, kullu a'mali ummatin. Di dalam sarah Bulughul Maram, kullu a'mali ummatin uridat linabiyihim lasiyama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi, seluruh umat itu ditayangkan, digambarkan, diperlihatkan kepada nabi-nabinya. Nah, ada kalau kisah Isra Mi'raj, Nabi Adam punya cangang ke kanan tertawa, cangang ke kiri menangis. Mengapa jadi sama itu? Seberataan anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam, juriat keturunan Nabi Adam. Melihat Palestina dibom orang Yahudi, nangis Nabi Adam. Jadi orang Yahudi itu nyakitin Nabi Adam. Oleh karena itu tangan ini jangan menampar orang, ya kah? Batis ini jangan menyipak orang, apalagi menimpas orang. Itu durhaka lawan Nabi Adam. Muntong nih jangan nyambeti orang, muntong nih jangan menghina akan orang, sama menyakiti hati Nabi kita Muhammad. Nabi Adam itu abul jasad, sedangkan Nabi Muhammad abul arwah, abahnya hati. Nabi Adam abahnya awak. Anak maunya disakiti nang sakit hati kuitan. Jadi tangan ini jangan menampar orang, muntong ini jangan menghina orang. Sama kita menyakiti abah awak Nabi Adam, abah roh, abah hati Nabi kita Muhammad. Pinta mudahan hidup ini bermanfaat lawan orang. Jangan nyakiti orang, baik pemuntungan, baik tangan. Nah gitu. Hidup tuh sama itu. Nah jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas lebih abdal pada Nabi Adam. Nabi Adam aja melihat gawian umatnya, nang nih gawian umatnya nang disakiti. Ini umatnya nang menyakiti, ini nang beriman, nang kafir, ini nang ibadah, nang maksiat, punya melihat nang maksiat ini nangis. Din tujuan Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dilihatkan amal-amal baik, Nabi Muhammad mengatakan alhamdulillah. Ketika Nabi Muhammad diperlihatkan amal-amal jahat umatnya, Nabi kita beristighfar, ya Allah ampuni umat ulun ya Allah. Itu di kitab tuh.
Berarti Nabi Muhammad syahidan. Syahid itu artinya melihat, menyaksikan. Pinta. Nah mudahan gawian-gawian kita nang semacam ini nah, mudahan mahimungakan hati Nabi Muhammad. Kita percaya ada malaikat rayyahin, ada malaikat sayyahin, siyahah berjalannya mencari tempat-tempat majelis salawat, majelis ilmu. Pinta. Apalagi kita sebelum belajaran membaca salawat lawan Nabi Muhammad, ya kan? Lalu kena datang malaikat ke kubur Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inggih anu Pulan bin Pulan bersalawat, memberi salam kepada pian. Nah, berarti Nabi Muhammad itu namanya syahidan namanya. Inta syahidan. Jadi oleh karena itu bahkan kita sembahyang sebelum beusali itu munyakawa rasa dilihat oleh Nabi kita Muhammad. Itu tak. Anu berimajinasi. Itu paham juga berimajinasi. Di dalam risalah Muawanah karangan Habib Abdullah Al-Haddad itu jar seakan-akan engkau dilihat oleh rajulun saleh, laki-laki nang saleh. Supaya sembahyang kita rokok sujudnya bagus, supaya bacaan kita bagus. Kita ini terkadang punya kadada nang mandur, tahu juga mandur, kadada nang mandur, kadada nang pengawas, ya nang beruko aja hidup. Bukan dilarang pang beruko, nang santai itu nasa jam 2 jam. Munya datang pengawas, oh kisah rajin. Nah, dia tetap. Hidup ini mun kawa dasar ada syahidan, tukang saksi, tukang yuri, tukang mandur, tukang lihat. Guru ada di rumah guru bakaca, kelihatan di pelatar. Oh santri ulun rajin bahasa sapu. Nya ada guru melihat. Nah, bahasa sapo. Bulik guru ke hulu sungai. 3 hari aja bulik bedabu pelatar. Manusia ini dasar bagus ada saksi pada kada ada saksi. Manusia ini bagus ada juri. Coba lihat orang musabakah membawa Quran aja. Tangan kanan naik panggung, batis kanan turut duduk di hadapan lampu merah aja, lampu apa gitu tuh kuning hijau tuh, into lintuhut turun, into tuh hanyar cium Quran, hanyar diandap, wah beadab banget pang, nya ada yuri tukang nilai adab, belum lagi tukang nilai tajwidnya belum, adab di rumah membawa kitab kayak membawa kerupuk sama itu nah. Nyari ada yuri. Manusia nih kayaknya dasar bagus ada syahidan. Jadi sama ini aja kita berimajinasi setiap kayak majelis semacam ini. Inta anu mudahan kita kawa berimajinasi apa yuk rasa dipandang diketahui oleh Nabi kita Muhammad. Kita percaya wah ini zaman HP kalau orang tinju di Amerika bisalah kita melihat di sini. Bisa buka streamingnya melihat tam. Nah, ini pengajian yang subuh ini nih. Bisa dilihat oleh orang Kalteng, boleh dilihat orang Samarinda, boleh dilihat orang keluar pada Kalsel, umpat mengaji subuh sanayan. Inya streaming. HP itu ulahan si Ican, si Ijab, si Amir, si Irus, si Ican Cina, si Ijab Jepang, si Amir Amerika, si Irus Rusia. Allah lebih hebat pada Jepang karena Allah menciptakan Jepang. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita berimajinasi, kita ada zauq, kita ada rasa, ada namanya hadrah. Nggih, mudah-mudahan kayak ini menghimungkan hati Nabi Muhammad. Amin. 1 syahadah. Yang kedua mubasyiran.
bisyarah. Bisyarah itu liman amana waliman ata'a. Mudahan kita beriman, mudahan kita ketujuh beramal saleh. Nabi Muhammad itu mubasyiran, memberi kabar gembira dengan pahala ganal, dengan surga. Dinta. Mudahan kita gemar beribadah. Nabi Muhammad itu orang yang memotivasi kita, mendorong kita, memberi semangat kita. Mudahan kita semangat hadir di majelis ilmu, mudahan kita semangat membaca Quran, mudahan kita semangat bangun malam, mudahan semangat kita beribadah, mudahan kita semangat taat lawan Tuhan. Siapa yang memberi semangat? Nabi kita Muhammad. Mubasyiran. Yang kedua, nizarah wa nadhiran. Nizarah, memberi ancaman. Siapa diancam yuk? Liman kapara waliman asok, bagi orang yang kafir dan orang yang maksiat. Jadi orang kafir dengan orang maksiat itu diancam oleh Nabi kita. Apa ancamannya? Ancamannya adalah neraka. Mudahan kita takutan maksiat. Amin ya Allah. Kita nih jujur, nang untuk samantara nih, untuk samantara. Mudahan ada perubahan di diri kita berkat hadir di majelis ilmu. Kita bisi hati lah, kita jujur hati kita berbeda dengan hati orang soleh, orang wali. Hati orang wali itu ibadah itu ringan, maksiat berat. Kada kepingin orang maksiat, orang kepinginnya ibadat. Nah coba kita jingok hati kita. Kita ini munya menggawi ibadat, hati kita apa berat. Munya bereramian, warak-wire, berjalanan, bahkan gawian maksiat berat ringan. Jujur ringan. Kada diupahi kan, laju pada satu ini tetapnya sesuai lawan nafsu bang pinta. Nah jadi mudah-mudahan hati kita ini berubah berkat hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan nang ibadah itu mudahan ringan, mudahan maksiat itu berat. Karena Nabi Muhammad itu basyiran, mubasyiran wa nadhira. Mudahan kita gemar beribadah, mudahan kita takutan maksiat. Nabi kita nakuti liman kapara waliman asok, orang yang kafir, orang yang maksiat diancam oleh Nabi. Seharusnya punya diancam tuh takutan. Tuh di rumah tuh. Inta. Ayo sembahyang. Ikamun kada sembahyang, hari ini kada dapat sangu sakulah. Sembahyangnya kakanakan sembahyang subuh 3 rakaat selajur, karena ancam Allah. Jadi anak itu tetap disuruh sembahyang sekalipun inya kesiangan. Ingatakan nang manambi si anak halus. Ayo sembahyang, jangan sekolah dulu, sholat subuh dulu. Nah, matahari timbul sudah mau kada. Sekalipun inya kada kewajiban, yang penting kita suruh sembahyang, jangan kada sembahyang. Ayo sembahyang. Ikamun kada sembahyang, HP ku ambil seharian, jangan ber-HP. Itu namanya mengancam. Ayo sembahyang. Ikamunnya kada sembahyang, hari ini kada boleh turun ke tanah main bola. Sembahyang inya asar, sembahyang inya juhur. Kada mau kada diancam. Kita orang awam ini kayaknya wani maksiat. Nah dinto, lalu ada ancaman. Itu tuh mengapa ada polisi, itu tuh mengapa ada penjara, itu tuh mengapa supaya orang takutan. Nang diancam-ancam nih gin kakanakan ngalih di kisah. Ngaur aja kalau kehilir. Gitu tak. Mudahan selamat anak cucu kita, amin ya Allah.
Nah, jadi sekali lagi Nabi Muhammad itu syahidan, Nabi Muhammad itu mubasyiran, Nabi Muhammad itu naziran. Nabi Muhammad itu menyaksikan kita, Nabi Muhammad itu memberi kabar gembira kita, Nabi Muhammad itu mengancam kita. Kesimpulan sama ini, mudah-mudahan kita takutan menggawi maksiat, paling kurang supan berang, karena syahidan lah dilihat kalau nah dinto supan berang, takutan atau supan, pilih dua, takutan atau supan, supaya kita tarkul maksiat inta. Yang kedua, mudahan kita gemar beribadat, karena Nabi Muhammad itu mubasyiran. Nah, yang keduanya itu disaksikan oleh Nabi kita Muhammad. Mengapa gerang? Karena Nabi Muhammad itu syahadah li dengan syahadah ala, penyaksian keberuntungan atau penyaksian kerugian. Kita kepingin kita disaksiakan beruntung. Amin. Litu'minuna billah wa rasulih. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan risalah. Tugas kita apa? Ini hak kita. Tugas kita litu'minuna billahi wa rasulih, supaya kalian beriman dengan Allah. Allah itu Tuhan, wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Satu iman. Ini ngarnya gayatur risalah, samaratur risalah, buah dari risalah. Ini kewajiban kita. Kewajiban Nabi Muhammad selesai. Syahadah, bisyarah, nizarah. Itu tugas Nabi kita Muhammad. Tugas kita apa? Tugas kita al-imanu billah wa rasulihi. Oleh karena itu mudahan kita mati beriman. Ini penting banget nih. Penting banget. Kullu mu'min dakhalal jannah. Setiap orang beriman insya Allah surga aja berataan. Surga aja berataan. Mudahan kita tak kumpul di surga. Yang beri maras itu orang Palestina. Hanya lahir seminggu di Bumurang. Ya Allah, hanya lahir seminggu di Bumurang. Seminggu wara umur. Syahid orang tak. Nah, nah, jadi satu iman. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad. Inilah kewajiban kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, wa tu'azziruhu. Ulun melihat di dalam tafsir, wa tu'azziruhu itu diambil kata-kata takzir. Takzir itu maknanya nasara yang suruh, litan suruhu, supaya menolong kalian akan Allah. Menolong Allah maksudnya menolong rasulnya Allah. Rasulnya Allah menolong agamanya Allah, menolong agamanya Rasulullah. Jadi kata-kata wa tu'azziruhu itu, tu'azzir itu maknanya menolong. Apa tafsirnya? Menolongnya bil mal, bil lisan, bil yad, bil badan. Inta. Jadi ini ada masjid. Ini ada pesantren. Ini ada majelis ilmu. Nggih, tolongi nang mana-mana berduit lawan duitnya, nang mana-mana lawan awak gotong royongnya, ya kah? Jadi tolongi. Jadi menolongi agama Allah itu, menolongi agama Allah, menolongi masjidnya, menolongi, ini termasuk kewajiban kita lawan Nabi kita Muhammad. Sama aja kita nih nah, yang di Palestina nih nah, kita nih menolongi kita doa bilisan tadi nah. Jadi mudah-mudahan orang Palestina mudahan dijaga Allah,
Mudahan orang Yahudi nang jahat itu mudahan ditumbang Allah. Amin ya Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu rudalnya orang beriman. Tahu juga di rudal? Rudalnya orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah rudalnya orang beriman. Jadi kita di sini doa nggih mengirim rudal juga kita. Cuma bentuk doa, bentuk doa. Bentuk doa kita. Ada orang berbagi di jalan untuk Palestina, berangai umpat membuat samampu kita. Nah, samampu kita. Punya perlu kita boikot itu jujualan bubuhannya tuh. Jujualan bubuhannya ngarannya lah. Cuma kita ini diuji juga. Napa yuk ujian? Kada manukar lagi beralih produk. Cuma orang pintar diskonnya besar-besaran sampai ke minimarket. Duit sedikit soalnya murah bener. Tukar kada dah tukar barang biar. Nah kalah kita telah kalah dinteta. Jadi oleh karena itu tolongi agama, intan surullah yansurkum wasabit akdamakum. Apabila kamu menolongi agama Allah, niscaya Allah pun menolongi kamu. Intan surullah yansurkum. Apa di antara kewajiban kita lawan Nabi Muhammad itu menolongi Nabi Muhammad. Maksudnya menolongi agama Nabi Muhammad. Tolongi pesantren, tolongi majelis ilmu, tolongi masjid, tolongi tempat-tempat ibadah. Tolongi. Ada dengan hartanya, ada dengan tenaganya, ada dengan pikirannya. Tolongi. Jangan masa bodoh tuh, jangan. Manusia ini kayaknya kada peka karena masa bodoh. Dia tetap kada kita jua ujar. Kada kita jua aja. Orang beriman loh tah. Nah, dia tetap. Mudahan ada iman di hati kita. Pinta. Mau jadi kibit kita umpat rasa sakit. Ya kalau gigi sakit, kepala sakit, sunyaan rasa sakit. Dinta itu nang beriman tak, nang kalbun yan tak, seperti bangunan, seperti batang tubuh. Dinta berapa sudah? 2. Kewajiban yang ketiga, watuwakiruhu. Tuwakiruhu itu taukir, wakarai, wakiru taukiran. Tafsirnya litu azimuhu, supaya engkau membesarkan Allah atau membesarkan Rasulnya Allah. Kita besarkan namanya, kita besarkan sunnahnya, kita besarkan khalifahnya. Siapa khalifah Nabi Muhammad? Orang alim. Jadi menghormati orang alim itu sama menghormati Nabi kita Muhammad. Menghormati habaib sama menghormati Nabi kita Muhammad. Ya kah? Jadi membesarkan, mengagungkan Nabi Muhammad. Kayak apa caranya? Iya tadi teh. Besarkan nama Nabi Muhammad. Besarkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad. 3 sudah. Apalagi yang keempat, watusabbihu bukratan wa asila. Hendaklah kita bertasbih kepada Allah pagi dengan sore. Hendaklah kita sembahyang 5 waktu. Zikrul juz wa iradatul kul. Disambat tasbih dikehendaki sembahyang. Karena di dalam rukuk ada tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Di dalam sujud ada tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi orang yang sembahyang adalah orang yang bertasbih. Jadi sembahyang 5 waktu itu sama kita menjunjung syariatnya Nabi kita Muhammad. Jadi ulun-ulang kewajiban Nabi 3, syahadah, bisyarah, nidarah. Kewajiban kita jadi umat Nabi Muhammad 4, iman, menolongi
agama Nabi Muhammad, membesarkan agama Nabi Muhammad, kemudian tasbih kepada Allah pagi lawan sore. Kemudian yang kelima, ingin situ sallallahu ala Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah, yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma ya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa bala sidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.